Kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris, merasa ada kejanggalan dengan hilangnya 2 DPO dalam kasus pembunuhan pasangan Sujoli, Vina, dan Eki. Ya, pasalnya 2 DPO itu termasuk ke dalam 3 DPO yang sudah menjadi putusan pengadilan. Selain itu, Hotman Paris mengatakan tudingan bahwa Peggy Setiawan sebagai pelaku pembunuhan Vina ini harus diselidiki lebih lanjut lagi. Menurut Hotman, pemirsa, ada 6 terpidana yang telah di BAP dalam minggu terakhir ini untuk kasus Vina. Hasilnya mengejutkan, 5 dari 6 terpidana tersebut mengatakan Peggy Setiawan bukan pelakunya. Untuk membahasnya, pemirsa, telah bergabung bersama kami saat ini sudah hadir Wakapolri periode 2013 hingga 2014, Komjen Pol Purnawirawan Ogro Seno. Terima kasih sudah hadir Pak Ogro. Terima kasih, selamat sore. Dan juga bergabung bersama kami ada pakar hukum pidana Prof. Hipnu Nugroho dan juga ada kuasa hukum keluarga Vina yaitu ada Mbak Dewi Intan. Nah, pertama saya ingin menuju ke Pak Ogro terlebih dahulu. Kalau kita melihat di sini kasus menjadi semakin rumit begitu ya. Ada 2 pernyataan dari kuasa hukum keluarga Vina yang mengatakan bahwa 6 dari terpidana yang di BAP 5 mengatakan tidak mengenal Peggy Setiawan dan Peggy tidak terlibat. Kemudian yang kedua lagi ini juga soal bahwa apakah 2 orang yang masih dicari atau 2 orang yang kemarin disampaikan mereka ini terlibat pembunuhan DPO kemudian dihilangkan dari DPO. Pak Ogro Seno, menurut Anda apakah memang ada yang janggal? Ya, jadi berkas perkara 8 tersangka kemudian menjadi tertuduh dan menjadi terdakwa sekarang terpidana pada saat pemeriksaan di awal di kepolisian, di penyidikan, kemudian penuntutan masuk tahap ke pengadilan, biasanya mereka juga sudah menjelaskan bahwa kalau mereka melakukan bersama-sama pasti mereka kenal karena tidak ketemu seperti orang mudik ketemu di satu titik datang lagi kawannya sama-sama, tidak, ini pasti bersama-sama direncanakan bersama-sama dengan tujuan yang mereka sendiri tahu. Nah, pada saat mereka ditanyakan apakah benar yang melakukan perbuatan adalah A, B, C, D termasuk Peggy misalnya. Paling tidak foto juga pasti sudah dipastikan itu Peggy yang mana dan sebagainya. Itu semua sudah dibuka di penyidikan sampai tahap pengadilan. Dan itu pun sudah ditanyakan pada hakim. Jadi berkas perkara yang sudah lengkap ini sampai pengadilan itu kan bisa jadikan suatu bukti. Biasanya kalau korupsi jadikan bukti baru nanti kalau di dalam persidangan berkembang ada pelaku-pelaku baru lainnya gitu. Jadi ini nanti akan menjadi petunjuk, keterangan saksi lagi petunjuk. Jadi kalau sekarang diperiksa 5 dan 6. Dikatakan 6 ya, saat 5 menyatakan tidak kenal. Nah, dan sekarang tujuan daripada berita acara pemeriksaan itu apa? Sebenarnya kalau memang Peggy ketangkep masukkan di ruang interogasi, biasanya kan polisi punya yang bisa dilihat dari luar. Mereka suruh nunjuk aja, kenal nggak, gitu lah. Seperti itu menurut saya. Nah, termasuk dengan 2 DPO tadi yang awalnya ada 3 DPO, tapi ternyata hanya 1 DPO, 2 lagi dikatakan sudah tidak masuk dalam daftar DPO. Jadi 2 DPO yang sudah masuk berkas perkara dan sudah masuk proses pengadilan yang inkrah, itu tidak boleh dihilangkan, itu kan juga bagian daripada bukti. Jadi ya tidak bisa hanya karena keterangan terpidana lain kemudian 2 DPO dihapus? Nggak bisa, kalau menghilangkan bukti itu juga ada sanksinya di hukum pidana gitu. Jadi bagi saya sebagai mantan penyidik tidak boleh dikatakan ada saksi yang ini dinyatakan bukan sebagai pelaku gitu aja, itu nggak bisa. Oke. Kemarin juga polisi kan merilis dan menyertakan juga alat-alat bukti yang digeledah dari rumahnya Peggy itu ijazah, identitas. Nah, intinya alat bukti identitas ini apakah bisa kemudian menetapkan Peggy sebagai pelaku pembunuhan hanya karena alat buktinya hanya sebatas dokumen-dokumen atau berkas-berkas identitas ini? Ya, dokumen itu hanya menyatakan bahwa identitas dia sebagai Peggy kan mungkin ada Peggy A, Peggy B, Peggy C, ada Peggy Z juga ada di situ kan. Ya. Nah, kalau Peggy yang diduga sebagai pelaku ini dan dianggap sebagai aktor intelektual atau aktor utama, saya rasa di tubuh korban kalau perkaranya dikaitkan dengan penganiayaan dengan pemberatan, mungkin bisa pembunuhan dan mungkin ada perkosaan, pasti ditemukan alat bukti atau barang bukti lain seperti cairan dan sebagainya, keringat atau alat dan sebagainya. Bukti pembunuhannya begitu. Iya, misalnya kalau perkosaan kan ada cairan seperti sperma itu. Ini kan harus dibuktikan secara forensik oleh dokter kehakiman, laboratorium, kemudian harus bisa ditemukan DNA siapa ini. Nah, kalau Peggy ketangkep, cek DNA-nya sama nggak? Kalau DNA-nya sama ya pelakunya. Nah, jadi nggak usah pakai identitas kartu yang lain di situ. Di situlah pembuktian
scientific crime investigation-nya di situ. Oke, sebelum kita membahas mengenai scientific identification-nya tadi, saya ingin menuju ke kuasa hukum dari keluarga Vina, yaitu ada Mbak Dewi. Mbak Dewi, apa sih sebetulnya yang membuat pihak keluarga ini tidak merasa yakin bahwa Peggy adalah pelakunya? Apakah hanya dari keterangan 5 orang terpidana saja yang mengatakan Peggy tidak terlibat dan tidak mengenal Peggy, atau mungkin ada aspek-aspek lain yang membuat kuasa hukum dan keluarga tidak meyakini hal tersebut? Ya, selamat sore. Mengenai pernyataan tersebut, ya kami mendapatkan informasi baru-baru ini memang ya yang mengenal itu hanya satu terpidana, yang 5-nya tidak mengenal dan tidak mengakui itu gitu loh. Jadi hanya sebatas informasinya hanya sebatas itu dulu, baru itu yang kami dapatkan. Yang lain-lainnya apa? Apakah hanya berdasarkan itu saja atau mungkin ada aspek lainnya, misalkan saja karena ada informasi-informasi dari pihak-pihak tertentu yang meyakinkan kuasa hukum kayaknya nih Peggy ini harus ditelusuri lebih lanjut nih terlibat atau tidaknya? Ada nggak dengar informasi? Belum ada informasi tersebut, yang 5 terpidana menyatakan tidak, yang 1 menyatakan iya, itu justru kami dapat dari pihak kepolisian. Baik, mungkin saya mau ke Prof. Hipnu. Prof, ini kalau dari amar putusan kan tertulis ada 3 DPO, lalu tiba-tiba sekarang hanya 1 saja. Apakah ini terjadi kontradiksi investigasi dan mana yang berlaku? Kalau kita lihat kan amar putusan ini berkekuatan hukum tetap, atau misalnya investigasi yang terbaru yang berlaku, mana yang lebih berlaku? Ya, ini Mbak, bicara putusan itu adalah bicara dokumen. Bicara dokumen, saya kira sudah teruji di dalam persidangan. Jadi pada waktu penyidik memberikan suatu gambaran rekonstruksi, itu adalah sudah jelas semua. Sehingga saya sepakat dengan Pak Groseno, ini data sudah ada. Cuman kecermatan pada waktu itu, pertanyaannya, kenapa nulis DPO, tapi tidak identifikasinya tidak jelas. Yeah. DPO namanya siapa, rumahnya siapa, anaknya siapa, sekolahnya di mana, paling tidak ada seperti itu. Nggak bisa kita hanya menulis A, begitu dok, B, itu nggak ada. Kenapa nggak bisa? Karena itu sebagai subjek hukum. Apakah kaitannya sebagai penyerta, apakah sebagai pembantu, apakah sebagai turut serta? Karena ini kan penyertaan. Sehingga saya melihat dalam kasus ini ketidakcermatan pada 8 tahun yang lalu, yang mengakibatkan juga pada putusan mengikuti pada BAP yang tidak teridentifikasi dari kasus yang ada. Ini problem besar ini. Saya kira ini pengalaman untuk Polri ke depan. Ketika menulis suatu identitas harus jelas anaknya siapa, rumahnya di mana, sehingga tidak menyulitkan seperti ini. Nah, gitulah. Oleh karena itu pertanyaannya, kenapa penyidik pada waktu tidak cermat seperti itu? Adakah faktor kepentingan? Adakah faktor yang lain? Ini juga diselesaikan. Karena apa? Akan menimbulkan suatu permasalahan ke kemudian hari dan ini menjadikan contoh buruk pengungkapan perkara. Memang Mbak, dalam ilmu kriminalistik itu kadang-kadang teori ya, kita bicara teori. Itu baik. Tampaknya ada gangguan. Baik. Tampaknya ada gangguan komunikasi dengan Prof. Hipnu. Nanti kami akan mencoba memperbaiki saluran komunikasi kami dengan Prof. Hipnu. Saya ingin menuju ke Pak Ugro. Pak Ugro, ini ada ketidakcermatan dari 8 tahun yang lalu. Kalau dari pengalaman Anda, apa yang harus dilakukan oleh aparat berwajib untuk mengatasi ketidakcermatan ini? Karena kan dampaknya kalau tidak cermat ada muncul isu trust dari publik kepada polisi. Ya. Jadi pengalaman saya selama 35 tahun, 2 bulan di kepolisian dan mengungkap kasus. Ilmu tentang keresersan ini di kepolisian ini kan sudah banyak menyerap ilmu dari Indonesia sendiri di Megamendung, kemudian dari Jerman juga ada, kemudian dari FBI juga ada. Jadi begitu ada kejadian, yang dilakukan pertama adalah analisa kriminal. Jadi beberapa kemungkinan itu harus dituangkan di situ. Kemudian setelah ada analisa kriminal, udah bisa mengarah kepada beberapa kemungkinan, tapi bisa 3, bisa 5 dan sebagainya, bisa 2 ya. Nah, baru dilakukan penyelidikan karena memang tidak ditemukan saksi di lapangan. Ya. Penyelidikan ini juga dasarnya adalah surat perintah dimulainya penyidikan. Jadi begitu dinyatakan ini ada dugaan pidana, kepolisian wajib menerbitkan surat perintah dimulai penyidikan. Nah,
pada saat setelah dianalisa, kemudian diterbitkan lagi surat perintah penyelidikan. Nah, penyelidikan ini mulai dari penyelidikan lapangan. Ya. Ini harus dilakukan karena bisa nyamar, bisa nempel ke beberapa orang yang dicurigai dan sebagainya. Kemudian forensic investigation itu pemeriksaan forensik, ya kan. Kemudian ketika scientific crime investigation ini jadi menggunakan beberapa cara ilmiah menggunakan itu. Seperti contoh tahun 1999 ada pembunuhan 3 orang asing di Belu di Atambua. Nah, Kapolri saat itu Pak Bimantoro, Jenderal Bimantoro perintahkan bentuk satgas khusus. Nah, kita berangkat ke sana. Nah, untuk membantu mengungkap kasus tersebut sehingga membantu Polda NTT dan Polres Atambua. Ya. Akhirnya terungkap kenapa? Ya, setelah kita ketahuan bahwa mereka dibunuh dengan parang dan siapa yang di depan, siapa pelakunya, setelah dianalisa ternyata si A. Nah, kita langsung ada pendekatan karena mereka ini kelompok yang dulu eksodus dari Timur Timur. Nah, akhirnya mereka sadar. Nah, kita sita secara resmi senjata tajam, ya kan? Korban adalah golongan darahnya adalah A, B dan O. Ini fakta nih. Setelah kita sita alat bukti tadi, parang tadi, senjata tajam, diperiksa di laboratorium forensik, ternyata darah yang ada di parang adalah darah AB. Kita semua tim penyidik kaget. Ini gimana? Ini A, B dan O. Nah, terus tanyakan ke ahlinya lagi, DNA. Ternyata kalau parang itu membunuh satu golongan darahnya A1B, yang terjadi kalau itu adalah AB. Nah, ini ahli ini kan di sidang pengadilan dibawa. Ya. Jadi polisi memang tidak bekerja sendiri, harus didampingi dengan ya ada dokter, ada psikolog dan sebagainya, itu di sidang pengadilan. Sehingga begitu ditanya sebenarnya tidak masuk akal. Oh, nggak mungkin Pak, ini darahnya A, ini B kok bisa jadi AB. Tapi kan kalau itu kan bicara soal dari segi kedokterannya ya Pak ya. Kalau bicara soal kedokteran kan tadi sempat dibahas adalah soal sperma tadi. Ya. Kalau soal sperma itu saya sempat juga berbincang bahwa ternyata sperma itu dalam waktu 5 hari itu sudah rusak, sudah sulit untuk diketahui siapa pemilik sperma tersebut kalau memang ada di tubuh jenazah korban. Ya. Itu kan udah 8 tahun yang lalu. Nah, kalau dalam posisi sekarang setelah 8 tahun berlalu, apa yang kemudian bisa dilakukan Pak Ugro? Alat bukti baru apa yang bisa ditemukan polisi? Jadi gini, selain alat bukti kan ada baju dan sebagainya. Saya rasa sekarang peralatan forensik sekarang lebih canggih daripada yang dulu. Contoh, ambil sidik jari di karpet. Kalau dulu nggak bisa, sekarang udah bisa. Oke. Gitu loh. Jadi kita yakin bahwa peralatan scientific crime investigation yang sekarang ini, peralatan forensik itu lebih canggih. Dan kalau ditemukan mayat dengan dugaan perkosaan, dokter kehakiman yang melaksanakan otopsi dan sebagainya harus bertanggung jawab. Di mana disimpan si sperma, diduga ada sperma di situ. Darahnya dicek, darah siapa di situ. Gitu loh. Jadi benar-benar harus ekstra hati-hati supaya tidak salah nanti menentukan siapa pelakunya gitu aja. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan ini usai jeda. Kabar Petang masih akan kembali sesaat lagi.